Ini namanya plastik Malaysia atau tali rapia Malaysia. Dia punya kepadatan dan kekuatan yang cukup baik. Nah, kenapa disebut tali Malaysia? Kalau nggak salah di sini produknya memang dari Malaysia. Jadi petani-petani di Kuburaya dan Kalimantan Barat khususnya biasanya menyebutnya ini adalah tali rapia Malaysia. Nah, ini sangat kuat, bisa dipakai 1 tahun jika kita tidak memotongnya. Rajin mengemasnya, terus kemudian di penanaman berikutnya itu langsung kita gunakan lagi. Nah, ini biasanya tahan ya kurang lebihnya kalau cuacanya banyak hujannya bisa 1 tahun, tapi kalau enggak ya sekitar setengah tahun. Namun karena kadang untuk tanaman-tanaman tertentu membuat tali ini biasanya kita potong. Nah, kalau ini tanaman melon ini kalau kita berbudidaya untuk bisa dikerjakan sendiri itu sebenarnya hanya memerlukan tanaman itu sekitar 2000 batang. Nah, itu sudah banyak santainya. Ataupun kalau hitungan gulung mulsa ini itu sebanyak 2 roll, yakni 1000 meter. Ataupun kalau ukuran luas lahan itu sekitar 1/4 hektar. Nah, itu bisa dikelola sendiri. Dengan jumlah tanaman melon ini sekitar 2000 batang. Nah, itu sudah banyak santainya. Seperti saya bilang tadi, sudah banyak santainya. Karena pengerjaan tanaman melon ini sebenarnya yang pasti itu 2 hari sekali. Dimulai dari hari pertama penanaman, terus kemudian penyulaman, disusul dengan pengocoran dan penyemprotan. Nah, itu dilakukan 2 hari sekali. Nah, kalau penyemprotan dilakukan di pagi hari, penyemprotan hama maksudnya, dan kemudian pengocoran atau pemupukan tanaman melon ini di sore harinya, maka besoknya bisa ada waktu luang. Nah, waktu luang itu digunakan untuk misalkan nyicil untuk memasang ini, memasang lanjaran atau biasa disebut ajir, atau biasa terus kemudian kita masang tali. Nah, kemudian nanti di selang waktu itu kita ikat ini. Nah, ini bisa dilakukan semua sendirian dari 2000 batang tanaman melon ini. Nah, pada hari ini adalah topping pada tanaman melon atau sunat ataupun memotong bagian pucuk pada tanaman melon ini. Namun sebelumnya saya akan menyapa kalian terlebih dahulu karena sepertinya tidak sah kalau tidak menyapa kalian. Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono SPD, penyuluh pertanian lapangan Desa Konoha tentunya. Dan hari ini kembali saya mengajak pada dunia hortikultura dan pada tanaman melon. Nah, pada hari ini usianya 16 hari. Dan saya hari ini mau mengajak kalian untuk melakukan topping. Nah, apa sih topping itu? Karena kita akan membuat tanaman ini menjadi 2 cabang seperti ini, maka kita harus membuang tunas yang ke atas. Nah, kita akan memelihara tunas yang samping ini 1 dan 2 ini. Nah, kita menyisakan 1 ruas saja dari tunas yang akan kita pelihara seperti ini. Nah, ini. Jadi ini ada 1, ada 2, yang mana nanti dia akan merambat ke lanjaran yang sebelah sini dan yang satunya akan merambat sebelah sini. Dan kalau kondisi batangnya nanti baik, maka kita akan pelihara masing-masing 2, ataupun yang sebelah 2, yang sebelah 1, ataupun hanya 1 saja masing-masing tunas ini. Nah, ini cara ini sudah saya jelaskan untuk menghemat pembiayaan pupuk dan bibit, dan banyak hal yang bisa dihemat dari cara seperti ini. Namun jika salah-salah dalam penerapan, biasanya itu untuk grade A nya hanya ada 40%. Nah, sedangkan untuk grade B nya, kebalik, untuk grade A nya itu kita dapat 60% biasanya, dan kalau grade B nya itu 40%. Nah,
Namun kalau sudah mahir bisa diperkecil lagi untuk grade B-nya. Dalam artian misalkan grade A-nya bisa dapat 80% dan grade B-nya itu 20%. Nah, ini kita lakukan di semua tanaman seperti ini. Nah, ini kita sisakan 2 tunas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini memang masih kecil tapi saya rasa nanti tunas. Kalaupun ini gagal tunas, kita punya cadangan 1 di sini yang mana nanti akan mengeluarkan tunas yang bisa mengganti yang tidak jadi ini. Nah, seperti ini lagi kita buang. Nah, ini ada 2 tunas di sini dan 1 cadangan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah cukup baik. Nah, ini pada hari ini usianya sudah ke 16 hari. Sebenarnya banyak yang melakukan topping ini itu di hari ke-14, dimulai di hari ke-14 ataupun 15 dan 16 hari. Nah, rata-rata tidak dilakukan di lebih dari 16 hari. Namun pada umumnya petani melon itu rata-rata di usia 13 atau 14 hari sudah melakukan topping ataupun sunat ini. Memang tujuannya untuk mempercepat tunas yang ini, yang akan kita pelihara ini. Itu tujuannya seperti itu. Namun kemarin ini karena varietas baru, ruasnya cukup pendek, dan pada hari ke-14 itu agak ragu saya untuk melakukan topping, sehingga saya melakukannya di hari ke-16 ini. Nah, ini sudah kita lakukan topping semua. Nah, itu juga sudah, sebelah sini sudah kita lakukan topping. Hanya tinggal ini saja, hanya tinggal untuk disisakan pembuatan video ini. Nah, seperti halnya pada video sebelumnya, saya menjelaskan ada 2. Saya mencoba tanaman yang 1 galang, saya buat 2 tanaman kanan kiri seperti ini. Nah, ini kanan kiri seperti ini, beda dengan yang sebelah sini. Ini hanya di bagian tengah. Nah, kalau yang ini kita tidak lakukan topping, tapi kita pelihara batang utamanya. Nah, nanti kita pelihara batang utama, walaupun nanti tetap saja kita akan seleksi cabang-cabang yang sekiranya tidak diperlukan, yang dikira menghambat pembesaran buah, nanti kita kurangi juga. Juga untuk mengurangi rimbunnya tanaman, yang mana memudahkan hama berkembang biak di tanaman ini. Nanti saya akan buatkan videonya tentang bagaimana cara memperlakukan tanaman yang seperti ini, yang dilakukan topping atau dilakukan sunat, dengan tanaman yang tidak dilakukan sunat. Nah, ini saya rencananya akan membuahkan itu 1 atau 2 saja. Berbeda dengan mungkin petani lain, ada yang memeliharanya 3. Tapi boleh nanti kita coba juga, siapa tahu ukuran buahnya atau tanamannya memungkinkan untuk dipelihara 1 batangnya 3 buah, nanti akan kita coba juga. Untuk itu jangan lewatkan video-video yang saya bagikan tentang dunia hortikultura ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan atau panduan kalian yang ingin berbudidaya tanaman melon. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.